Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki. Amin. Pagi buta, seorang wanita pengusaha muda ditemukan tidak bernyawa di salah satu tempat usaha yang sedang ia jalankan dengan kondisi yang sangat tidak wajar. Kasus ini sempat viral di beberapa media sosial saat keluarga menyadari anak balitanya diculik. Nah, siapa pelakunya dan apa motifnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Intan Melinda. Ia merupakan seorang ibu muda berusia 29 tahun yang tinggal di sebuah rumah sederhana berlokasi di daerah Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Suami pertamanya telah meninggal. Namun kini ia telah menikah lagi dengan seorang pria. Dia pun tinggal bersama anaknya yang masih balita dan juga suami tercintanya. Namun karena akhir-akhir ini sang suami jarang pulang ke rumah lantaran sedang sibuk bekerja, maka dari itu Intan tinggal sendirian sambil mengurus anak semata wayangnya. Intan yang tidak hanya ingin diam dan berpangku tangan kepada suami, mencoba membuka usaha ayam goreng. Dan ternyata berjalannya waktu, usahanya ini membuahkan hasil. Dan hingga saat ini, ia pun telah memiliki 3 cabang. Cabang pertama terletak di daerah Kampung Kemejing, Desa Sukaindah, Sukakarya, Bekasi. Sedangkan untuk kedua cabang yang lainnya masih berdekatan dengan kios yang pertama. Dan Intan lebih sering standby di kios utamanya tersebut. Di mata keluarganya, Intan ini dikenal sebagai seorang ibu muda yang sangat baik. Ia perhatian kepada keluarganya, ramah, dan juga sangat pekerja keras. Suaminya mengatakan, Intan dikenal sebagai sosok seorang istri yang penyayang, pekerja keras, baik, dan juga perhatian kepada sang suami. Bahkan Intanlah yang berjuang membangun usaha ayam gorengnya itu sendiri dari nol tambahnya. Meskipun suaminya ini jarang pulang lantaran urusan pekerjaan, Intan tidak banyak menuntut dan hanya menjalankan kesehariannya dengan berjualan dan mengurus anaknya saja. Karena kios toko semakin ramai pengunjung dan semakin sulit untuk dihandle sendiri, akhirnya Intan memutuskan untuk merekrut 2 orang karyawan baru lagi. Dia mencari 2 orang untuk menjaga tokonya tersebut lewat sosial media dengan cara menyebarkan brosur lowongan pekerjaan. Akhirnya terpilihlah 2 orang kandidat yang dipikirnya cocok, yakni seorang pria bernama Hari Kurniawan berusia 21 tahun dan salah satu temannya bernama Agustian yang masih berusia 14 tahun. Di dalam kesepakatan awal, Intan berjanji akan memberikan gaji sebesar 1,5 juta per bulan kepada setiap orangnya, ditambah uang makan sehari Rp25.000. Dan akhirnya dikarenakan tawarannya ini dianggap bagus, mereka berdua pun setuju untuk bekerja dengan Intan. Dan diketahui mereka ini resmi menjadi karyawan Intan dari tanggal 10 Februari 2023 lalu. 2 hari bekerja di sana, Intan menilai bahwa kinerja mereka berdua ini sangatlah buruk. Mereka sering bermalas-malasan, jarang membantu pekerjaan Intan. Bahkan pernah nih pada suatu hari mereka ketahuan sedang asyik bermain game di saat kios tengah ramai. Dikarenakan kecewa dengan kinerja mereka, Intan pun langsung mengancam hanya akan memberikan gaji sebesar 1 juta rupiah saja jikalau mereka ini terus-terusan berperilaku seperti itu. Bukannya introspeksi diri dan berusaha untuk bekerja dengan lebih baik, justru mereka malah merasa dibohongi oleh jumlah gaji mereka. Dan bahkan kala itu mereka langsung merencanakan hal yang buruk untuk Intan. Baru saja 3 hari bekerja di sana, tepatnya di tanggal 14 Februari 2023, Hari dan Agus merencanakan pembunuhan kepada Intan yang rencananya akan mereka lakukan di tanggal 16 Februari mendatang.
Pada pagi itu, tanggal 16 Februari 2023, di kios pertamanya, yakni di daerah Kampung Kemejing, di saat Intan bersiap-siap menggoreng ayam di dapur, dengan cepat dari belakang Hari ini langsung memukul bagian kepala Intan menggunakan tabung gas LPG seberat 3 kilo. Hari terus memukuli Intan menggunakan tabung gas LPG tersebut sebanyak beberapa kali sampai Intan ini tersungkur. Intan kemudian berteriak meminta tolong kepada warga. Namun teriakannya itu sama sekali tidak ada yang mendengar. Karena takut bila warga datang ke sana, Agus kemudian membantu melakukan hal keji itu dengan cara membekap dan memukuli bagian wajah Intan. Dan parahnya lagi, hal ini disaksikan oleh anak Intan yang masih balita. Sampai pada akhirnya, dikarenakan kehabisan darah, Intan pun meninggal di tempat. Dan setelah berhasil melakukan pembunuhan itu, Hari dan Agus pun lalu mencuri beberapa barang berharga milik Intan, seperti uang tunai sebesar Rp950.000, handphone, dan dompetnya. Ditambah lagi, di situ mereka menculik anak Intan yang masih balita. Mereka pun rencananya akan membawa anak tersebut ke daerah Yogyakarta, yakni rumah milik keluarga dari Hari. Singkat cerita, sesampainya di daerah Ciasem, Subang, Jawa Barat, mereka lalu merasa enggan untuk membawa anak itu ke Yogyakarta dengan alasan repot ditambah lagi kehabisan ongkos. Maka dari itu, mereka memilih untuk meninggalkan anak tersebut begitu saja di sebuah pos ronda yang bahkan sama sekali tidak ada siapapun. Setelah meninggalkan sang anak, mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya untuk kabur. Keesokan harinya di tanggal 17 Februari 2023, di saat suami Intan ini berkunjung ke kios, dia pun terkejut setelah melihat keadaan Intan yang telah tewas mengenaskan. Suaminya ini semakin syok setelah mengetahui bahwa sang anak juga tidak ada di sana. Suaminya langsung bergegas melaporkan tentang kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Dan segera setelah mendapatkan laporan itu, polisi pun langsung bergerak cepat melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, di situ banyak sekali sidik jari yang mengarahkan kepada pelaku, yakni Hari. Ditambah lagi, menurut pengakuan sang suami, tidak ada lagi karyawan selain mereka berdua. Suaminya yakin bila pembunuh istrinya itu pastilah Hari dan juga Agus. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi pun langsung bergerak untuk mengamankan mereka berdua. Tidak memakan waktu lama sampai pada akhirnya di hari yang sama, Hari dan Agus pun berhasil ditangkap di saat mereka sedang beristirahat di daerah Subang, Jawa Barat. Penangkapan Hari ini bersamaan dengan penemuan anak Intan yang dia tinggalkan di pos ronda. Untungnya kala itu sang balita yang mereka culik sempat ditolong oleh warga setempat dan sempat mengurusnya untuk beberapa waktu. Setelah digiring ke kantor polisi, mereka kemudian mengakui semua perbuatannya, bahwa merekalah dalang dibalik kasus pembunuhan ini. Dan motif yang melatar belakangi kasus ini hanyalah karena sakit hati setelah Intan mengancam mereka dengan gaji yang akan dipotong. Dan teman-teman, atas semua perbuatan mereka, tersangka Hari Kurniawan akan dikenakan pasal 338 KUHP dan juga pasal 365 KUHP perlindungan anak dan juga pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan penjara selama 15 tahun. Sementara untuk Agustian, karena dia ini masih berusia 14 tahun, maka dari itu dia akan segera diproses dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Demikianlah kasus kali ini. Susahnya mencari karyawan yang serius dalam bekerja sering menjadi masalah yang dimiliki oleh beberapa pengusaha. Apalagi karyawan muda yang belum terbiasa dengan teguran, kerja keras dan juga masih terbilang labil.
yang kadang malah membuat masalah seperti yang dialami oleh Intan. Gimana nih pendapat kalian dengan kasus kali ini? Atau mungkin ada nih di antara teman-teman yang punya pengalaman hampir sama dengan Intan? Silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!